Kamu sedang mendengarkan Ini Podcast Bukan Cerita bareng gue Tasya dan gue Vita. Jadi ini podcast apa cerita nih, Sya? Ini tuh podcast tapi cerita juga loh. Hah, gimana? Penasaran kan? Mending dengerin aja deh. Ini Podcast Bukan Cerita. Selamat mendengarkan. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Mana nih cakepnya? Ya, dia bakal asik liat TikTok. Shh, Pit. Woi, ini apaan sih, Pit? Ini, Sya, ada 2 bocil. Maksudnya anak muda. Lagi pamerin anaknya yang gemes banget. Sama ada juga nih satu lagi anak muda yang perutnya lagi hamil. Waduh lah. Terus lu mau juga nih ceritanya, tak? Iya, gak gitu. Coba lu lihat keterangan umurnya deh. Mana sih? Oh iya, waduh, lebih muda ya dari kita nih. Ini masuknya pernikahan dini apa enggak nih? Ya tergantung nikahnya sih, Sya. Kalau nikahnya 3 tahun yang lalu, ya iya pernikahan usia dini. Ya tapi masa kita tanya ke mbaknya sih, Sya? Ya juga sih. Tapi ngomong-ngomong nih, tak, soal pernikahan dini ini, emang lu tahu apa, tak, batasan pernikahan itu dikatakan dini tuh berapa sih usianya? Di bawah 19 tahun gak sih, Sya? Weh, kok lu tahu sih? Ya, tahu dong. Asik. Tapi benar, soal batas usia ini nih, minimal itu adalah 19 tahun, yang dimana diatur oleh hukum Indonesia. Dan ini tuh tercantum nih, tak, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi nih, kalau di bawah 19 itu jadinya pernikahan dini, tak. Oh gitu. Nah, Sya, lu kalau pas lagi capek lu belajar gitu nih, suka kepikiran mau nikah aja gak sih? Waduh. Ya Allah, capek banget dah sekolah, mau nikah aja rasanya. Sebenarnya iya sih, tapi kan itu cuman guyonan doang, tak. Iya kan, kayak candaan yang tiba-tiba terlontar aja gitu. Nyatanya mah enggak. Bener. Tapi nih realitas di luaran sana banyak banget ya anak yang putus sekolah dan langsung menikah. Waduh. Indonesia tuh termasuk negara yang angka putus sekolahnya tertinggi loh. Waduh. Apalagi lulusan SD, banyak yang gak ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi. Wah, masa sih, tak, di zaman kayak gini nih, di zaman yang kayaknya udah semua itu udah pesat banget gitu, tak, masih ada nih, tak, yang gak lanjut sekolah. Jangan salah, justru itu masih menjadi perhatian khusus banget nih buat pemerintah. Berdasarkan Kemendikbud Ristek tahun 2021, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah. Di antaranya sebanyak 38.716 orang putus sekolah di tingkat SD, 15.042 orang di tingkat SMP, 12.063 di tingkat SMK, dan 10.022 orang di tingkat SMA. Wah, banyak banget berarti ya, Taya. Dan sebenarnya apa sih, tak, penyebabnya mereka tuh putus sekolah itu? Apakah karena faktor ekonomi kah, atau kurang aware sama pendidikan kah, atau apa nih, tak? Ya betul banget, itu sih saling berkaitan sih ya, antara kurangnya ekonomi keluarga dengan pendidikan orang tua yang rendah, yang mana lingkungan dan kondisi tempat tinggal keluarganya kurang mumpuni, sehingga mereka nganggep nih pendidikan bukan jadi unsur utama dan prioritas dalam kehidupannya, karena kayaknya tuh ekonomi lebih penting, pokoknya ya bekerja dan nikah. Waduh, gitu. Tapi emang iya sih, pas pandemi kemarin aja nih, tak, pas lagi PJJ, kalau dari kanal jurnalistik Kata Data, ada nih, tak, pemuda dengan inisial S yang umurnya 17 tahun dan ES dengan umurnya 15 tahun asal Lombok Tengah yang menikah di bulan Oktober 2020 dengan alasan bosan belajar daring. Waduh, mana masih muda gitu kan? Iya kan? Bosennya itu obatnya menikah ya buat mereka. Dan tapi ternyata tuh kasus itu tuh juga ada nih, tak, di Kabupaten Lombok Timur, di mana ada 15 siswa yang menikah di bulan Agustus 2020 dan diungkapkan nih oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Timur, Nur Hidayati, tak.
Seperti yang tadi gue bilang nih, kalau pendidikan tuh bukan prioritasnya gitu, dan anggapan pendidikan yang menurut mereka nggak penting tadi nih, buat orang-orang tuh mikir kalau nikah dan putus sekolah tuh adalah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Apalagi pas pandemi ya, belajar daring jadinya PJJ. Waduh, udah motivasi belajarnya kurang karena di rumah doang, ditambah pendidikan juga bukan prioritasnya. Jadi udah deh tuh kayak mungkin itu kesempatan buat mereka kayak putus sekolah lalu nikah gitu. Bener. Dan padahal nih ya Taya, pernikahan itu kan ibaratnya kayak ungkapan yang sering lewat di TikTok itu ya, yang kalau cinta itu nggak selamanya indah deh gitu kan. Bener-bener, cinta itu gak selamanya indah deh. Ya kan, yang harus dibeli, gizi yang harus dipenuhi, dan keluarga yang harus dinafkahi, gitulah intinya. Bener. Ibaratnya tuh gini tak, kalau kita mau memajukan Indonesia ini, kita tuh harus mulai dari keluarga. Dan bebannya berat loh nih tak, ternyata gitu kan. Kita harus memastikan si anak lahir sebagai generasi yang baik gizinya, dan yang akhirnya akan memberikan kesempatan yang besar untuk si anak ini mengembangkan kemampuan dan potensinya gitu. Dan artinya kan orang tuanya juga harus udah siap nih secara mental dan finansial. Terus untuk anak-anak yang menikah dini ini, apakah mereka udah siap secara mental dan finansial ketika mereka ini putus sekolah ya kan? Yoi, betul banget sih. Kalau dari Kepala BKKBN nih menyatakan bahwa secara medis pernikahan di bawah umur itu sangat beresiko karena terlalu muda. Jadi kejadiannya itu ada yang pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Dan secara mental nih, yang belum siap di antara keduanya tadi bisa timbul KDRT lalu perceraian loh, Sa. Waduh, iya juga sih. Dan itu tuh juga ada kasus nih tak, yang ibaratnya sempat viral waktu itu gitu, karena ngeposting di Facebook soal pernikahan remaja yang putus sekolah. Jadi kala itu umur perempuannya itu 16 tahun dan laki-lakinya itu 18 tahun. Dan dia bilang nih di postingannya kalau bangga nikah muda biar terhindar dari zina, dan bangga juga kalau mereka ini putus sekolah. Tapi ternyata gitu kan, setelah 3 bulan malah cerai. Waduh, malah yang tadi niatnya emang bagus sih terhindar dari zina, tapi sebenarnya malah berujung gagal ya, Sya. Bener. Dan sebenarnya sih kalau secara psikologis nih tak, menurut Hamidah dan Junita Sari di tahun 2021 ini, mereka menyatakan tak bahwa pernikahan dini ini bisa tuh mempengaruhi kesehatan mental mereka. Misalnya secara emosi yang enggak stabil, enggak bisa mengurus diri sendiri, terus udah gitu harus menjadi orang tua ya kan. Apalagi ditambah dengan masalah keuangan dalam keluarga dan masih banyak lagi. Dan akhirnya tekanan-tekanan itu bisa menyebabkan mereka menjadi stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri tak. Wow, waduh. Jadi kita sebagai pemuda yang alhamdulillah diberi kesempatan mengenyam pendidikan tinggi nih, asik. Sepatutnya kelak bisa mengentaskan permasalahan tersebut ya, Syah. Atau minimal berbagi ilmu lah, supaya generasi penerus selanjutnya nih, generasi muda berikutnya lebih aware sama pendidikan dan harus ngejar cita-cita dulu ya, baru kalau siap fisik, mental, dan finansial bisa nikah gitu ya, Syah. Bener. Dan soalnya kan karena dengan pendidikan ini akhirnya bisa mengubah pola pikir dan kedewasaan kita nih ta. Apalagi nanti kan kita jadi ibaratnya calon ibu gitu ya ta, yang dimana merupakan sekolah pertama gitu kan buat anak-anak gitu kan. Asik. Yoi, cakep bener deh emang. Sebagai upaya preventif nih atau pencegahan kita, jadi kita harus menanamkan kepedulian pendidikan sebaik mungkin deh melalui pendidikan non formal kayak komunitas-komunitas sosial yang sering kita jumpai di daerah yang membutuhkan bantuan. Jadi nih kalau misalnya dengan adanya komunitas-komunitas sosial pendidikan ini sangat berguna buat mencegah putus sekolah dan pernikahan ini tadi. Iya, betul banget. Makanya nih alhamdulillah banget ya, ada tuh pemerintah BKKBN yang mengeluarkan upaya program generasi berencana.
dimana tujuannya itu untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Dan munculnya program tersebut nih Tak, juga berawal atau berangkat dari permasalahan tingginya angka pernikahan ini tadi nih. Wah, mantep banget ya programnya. Semoga dengan adanya upaya tersebut kualitas pendidikan kita jadi merata dan udah nggak ada tuh yang berhenti sekolah, apalagi buat menikah. Dan semoga para anak muda di Indonesia yang berintelektual dengan status mahasiswa gitu, ini lebih peduli dengan keadaan sekitar, biar bisa sama-sama nih memajukan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Weh, merdeka nggak nih? Merdeka nggak nih? Wow, merdeka. Jadi gimana nih Sya? Apa pantunnya tadi? Oh iya ya nih, hampir lupa ya kan Tak? Ayo keluarin aja dah. Oke, siap. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Pulangnya mampir ke Cikini. Cakep. Kita nih generasi muda kudu say no untuk nikah dini. Asik. Gue juga ada nih. Waduh, apa tuh? Keluarin. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Pulangnya ke kota Kediri. Cakep. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berdua pamit undur diri. Boleh.